Hari ini gue kedatangan sama tetangga gue yang pernah ngobrol sama gue setahun yang lalu. Ini dia, Bams. Beberapa bulan setelah ngobrol sama gue, nama Bams ramai diberitakan di berbagai media. Perjalanan pernikahannya menemukan jalan buntu. Dan mulai dari situ banyak hal-hal yang terjadi di hidup dia. Di sini, Bams akan bercerita bagaimana dia mendapatkan kedamaian walaupun permasalahan dia masih belum selesai. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Guys, officially sekarang gue menjadi seorang YouTuber karena gue mempunyai merchandise gue sendiri. Yo, ini lihat dong. Wah. Alright, dan lo bisa ngedapetin merchandise ini ya, langsung aja ke Tokopedia dan lo search DMN Official Merchandise. Kita udah jualan di situ dan mudah-mudahan selanjutnya kita juga akan ada di toko-toko online shop lainnya yang kesayangan kalian juga. But anyway, for the second time on this show, Bams, what's up brother? My goodness, wait, ini lu tau gak? Jadi ternyata bener-bener udah lebih dari setahun nih terakhir gue ngobrol di rumah lo. Gua. Dan actually gue sebenarnya pas di rumah lo, I know what's going on gitu ya. Cuman respectfully gue emang gak pengen menuju ke arah situ dan gak mau nanya apa-apa soal lu saat itu lagi terlibat untuk urusan perceraian dan lu cerita juga sama gue. Cuman gue yang kayak no you know what, kita fokusnya di sini dulu aja bro. Sampai itu nanti kelar, sampai itu selesai gitu kan. Dan well belum kelar juga sih sampai sekarang. Enggak, cuman jadinya jatuhnya sekarang udah tidak membebani pikiran ke mentally lagi gitu. Jadi kayak I'm done with it. I'm done dengan itu mempengaruhi kebahagiaan gue gitu. Jadi jatuhnya kayak gini udah jadi bahan ketawaan aja sehari-hari gue gitu. Karena apa? Gak enak terlarut di situ. Karena ketika itu mempengaruhi perasaan lo dan semua, jadinya mempengaruhi hari lo, mempengaruhi semuanya dan lo nya juga membawa negativity di dalam lo tanpa lo sadarin. Itu menurut gue ya. Jadi gue sekarang I can say gue udah mulai berdamai dengan keadaan ini sih. Bukan mulai lagi, malah sudah berdamai gitu. Makanya gue udah bisa ketawa, udah bisa mulai hangout sama teman-teman gue gitu. Karena jadinya gue kemarin sempet tuh jadinya kalau hangout, guanya tuh jadi alone in the crowd gitu. Karena kelihatan air muka lo tuh gak happy. Air muka lo gak orang happy. juga gak enak juga kalau orang ajak juga lo gak ngobrol. enak. Buntutnya kan akan ngebahas itu lagi karena orang care sama lo. Orang have empathy to you kan. Cuman kan gak enak juga kalau kayak gitu terus gitu. Betul. Gitu sih. So bukan cuman lu berdamai dengan situasi dan keadaan, lu malah ngeluarin album baru juga gitu. Like itu lu berkarya gitu. You know what I mean? I have to karena menurut gua ketika lu berhenti melakukan sesuatu ya lu kalah dengan keadaan dan gak boleh kita sebagai manusia itu kalah dengan keadaan gitu. You have to fight back. Karena kalau lu ngomongin Tuhan ya, gimana pun kan Tuhan menaruhkan menaruhkan tugas kepada lu untuk menjadi terang. Dan itu lu harus taruh di diri lu gitu. Ya lu harus tetap fight terus gitu. Dan gue yakin sekali apapun yang terjadi dalam kehidupan gue sekarang itu untuk ngedewasain gue dalam segala hal ya. Gitu kalau menurut gue. Menurut gue gitu. Jadi ya basically sekarang gue sih happy banget deh. Oke. Oh my god. Like, gak seasem terakhir waktu interview itu kan kita. lu ketemu gue, you can tell lah. Yeah. You can tell dari muka gue. Dari dari ekspresi gue. Dan juga dari yang terpancar dari gue. I'm not okay. Yeah.
I'm trying to be okay, but I'm really very not okay. Ya. Kayak gitu sih. Walaupun lu juga udah saat itu lu ngelewatin kanker, lu ngelewatin stres dan depresi, lu sempet pengen lompat dari rumah dan lain-lain gitu kan. Itu abis itu lu sempet gemuk, abis itu kurus lagi, all these things lu udah ngelewatin. Tapi ternyata pada saat yang bersamaan lu lagi menghadapi sesuatu yang benar-benar di luar, like it's very overwhelming juga gitu. Jadi walaupun lo sharing cerita lo tentang itu semua yang terjadi, lo sendiri juga pada saat itu lagi menghadapi sebuah gunung juga gitu. Right, dan dari situ 1 tahun, ini berapa? 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan kemudian, keluarlah si album baru ini yang gue yang kayak, what? Di tengah-tengah seperti ini dia ngeluarin album, like, okay, before we move on gitu ya, gue pengen tahu aja gitu. Si album ini berarti isinya tentang kemarahan lo. Gue juga pernah denger di podcast lo bilang setiap kali lo bikin lagu itu pasti yang gue rasain, yang lo lagi rasain. Berarti kayak ketika gue dengerin album tersebut, yang ada gue jatuhnya marah-marah dan darah gitu gak sih? Kayak like what is that about? So gini, ya ceritanya tuh adalah tiba-tiba sebuah label dengan yang di bawah naungan KFC menghubungi kami, menghubungi label gua gitu. Kita mau lagunya Bams dong, jujur ketika mereka menawarkan itu, gue cuma ada 1 lagu yang gue punya di tangan gue, which is lagu yang keluar sekarang. Oke. Ya, gue cuma punya 1 lagu. Bro, jadi dari terakhir kita ketemu kan itu kayak lu lagi baru aja nge-launching Derana. Iya. Kalau gak salah gitu ya. Derana sama ini yang Recast. Ya, nyemplung ke kolam renang, abis itu keluar lagi gitu kan. Keluar lagi di Derana kan. Keluar lagi Recast. Di Recast, sorry. Turun Derana, keluar Recast. Keluar di Recast. Nah abis itu lu ngeluarin banyak banget single-single kayak misalnya sama nyokap lu juga, sama Dipa Barus juga tuh. Dan abis itu masih ada berapa lagi, dan sekarang ini lu tetap masih ngeluarin single juga, dan itu masuk di album kompilasi, dan malah jadi kerja sama KFC juga, dan ini boom parah gitu, hits banget gitu. Like, puji Tuhan. Bro, like ku minum racunmu. Man, that's dark man. That's really dark actually. Yeah. Jadi pemilihan judulnya juga KFC, karena kebetulan dealnya itu mereka memang lagunya rights-nya di mereka. Mereka sesuka itu sama lagunya. Wow. Dan ketika tadinya belum ada judul? Belum ada judul. Judulnya kalau misalnya, berarti kalau misalnya lu mau judulin sendiri, lu mau judulnya apa? Duri. Sama ya dark juga. Dark juga. Karena memang lagunya dark. Iya. Bukan mau yang diambil manapun kata-katanya itu lagu dark man. What can I say? Jadi ku minum racunmu. Oke, I like that. Dan habis itu lu nulis pas di momen ketika lu lagi di dalam kasus tersebut, dan nyokap lu sendiri juga lagi kasus juga dan lain-lain. Jadi gue bisa bilang kan lagu kan jadi fullnya terakhir ya, tapi lagu itu sudah jadi ya 60-70% ketika memang gue lagi di dalam pergumulan itulah gitu loh, dan lagi diterpa ya badai waktu itu. Betul. Nah diterpa badai gitu. So apa ya yang lo harapin ya ketika orang ngedengerin lagu tersebut, apa? Yang sebagai musisi nih ya. Yang gue harapin lagunya dan rasanya. Oke. Karena kan lagu itu about honesty. Karena menurut gue kita sebagai artis itu intention lu bikin lagu apa? Untuk keren kah? Untuk apa gitu? Kalau gue memang gue selalu dari dulu bilang lagu yang gue tulis itu yang gue rasain. Yang gue rasain dan yang pengen gue sampein. Karena apa? Kita nih messenger kan sebenarnya. Penyanyi itu kan messenger. Kebetulan writernya juga gua. Tapi ketika lagu itu buatan orang, lu bisa gak jadi messenger yang baik menyampaikan lagu itu kepada orang-orang yang mendengar gitu. Bukan masalah suara bagus, bukan masalah improv banyak, tapi pesannya sampai gak? Dan itu yang gue mau sampein. Kebetulan ya memang pada saat itu gue ngerasa itu loh. Bukan gue yang sekarang kayak gitu perasaannya. Cuman when on that period of time,
yang gue rasain tuh itu gitu. Sejujur-jujurnya itu yang gue rasain gitu. Dan gue hanya ingin menyampaikan rasa gue. Ketika lo lagi nyanyiin lagi, sebagai musisi gitu ya, musisi ini mempunyai sesuatu yang mungkin sensitivitas yang lebih tinggi daripada orang banyak gitu. Lo adalah salah satu orang tersebut gitu. You're very, kalau gue, ada orang yang mungkin gak punya empati atau sensitivitas sama sekali, dan gue kayak agak-agak di tengah situ soalnya. Gue asli gue gak ada empatinya soalnya gitu kan. Dan lu ketika nyanyiin lagu tersebut lagi, apakah kayak terbawa, itu lu kayak nyiksa diri kan ketika lu nyanyiin lagu tersebut gitu? Banget. Kalau itu jujur banget. Karena memang ya that's real gitu. Itu real banget yang gue rasain. Dan ketika gue ngetik juga ya sedih. Sedih. You can tell from the way I sing it. On the track gitu. Jadi ya sedih sih bro. Sedih dan memang namanya juga kita punya perasaan ya. Kita punya perasaan, that's why ada reaksi. Kalau gak ada perasaan gak bakal ada reaksi gitu. Karena memang ya pastilah lo sama family punya rasa. Dan ya jadinya lagunya begitu. Dan pas gue lagi dengerin lagunya gitu ya. Maksudnya ada lirik bukan cuman ku minum racunmu, tapi ada duri di dagingku juga. Ku biarkan kau menjadi duri di dagingku. Men tetap aja ya ada Alkitabiahnya gitu di situ ya. Because you read Bible kan. And ya lu akan menuliskan sesuatu dari yang lu baca. Ya. In the end kan, apapun gitu ya. Jadi kan ya pasti ya tulisannya ya ada influence-nya dari situ karena ya because you read it. Apapun buku yang lo baca ya, bukan necessarily Bible. Cuman ya kebetulan waktu itu yang keluar salah satu dari Bible gitu. Dan emang sih, maksudnya gue ngerti sih kenapa banyak orang dan mungkin dari music label sendiri juga suka banget sama lagu lu ini gitu. Karena emang kita kayak nostalgia bumps di Samson dulu gitu. Dimana yang ini mungkin kalau misalnya dulu kenangan terindah, sekarang kenangan terpahit kan. Ya gak sih? Well, I guess so. I can say that. Kenangan terburuk. You can say that. Dan maksudnya gue ngeliat video klipnya ada cowok di rantai dan habis itu ceweknya mulai ngebukain, gak tahu lama-lama dicekek. Jadi kayak what, where is this going gitu. Like oh my goodness. Dan lu di situ juga bilang, well ya udah lu yang paling sempurna deh, gue senyum terus aja biarpun gue sakit gitu kan. Jadi kayak I don't know ya, emang relate banget sih ke banyak. Gue sendiri juga pernah ngerasain di posisi seperti itu gitu. Everybody pasti pernah ngerasain itu ya, namanya di dalam perjalanan hidup siapapun dalam relationship pasti akan ngerasain itu. Karena kan relationship up and down lah. Lu tahu sendiri juga kayak gimana bro, gitu sih. Dan lu gak tau ya, masih gini. Kita sekarang ngomongin soal gue percaya setiap seni, setiap musik, setiap lagu, setiap lirik itu ada spiritnya. Right? Jadi maksud gue dulu itu kan lu sempet aktif banget tuh di GMB gitu ya. Maksudnya dimana itu adalah sebuah band rohani yang benar-benar ngomongin tentang Tuhan gitu kan. Dan sekarang ini menyanyikan satu lagu yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan kehancuran di hidup lo, dengan perasaan lo curhatin juga. Ada kekhawatiran gak sih impactnya? Contoh ya kayak GMB, kayaknya kalau misalnya orang dengerin pasti dia bakal uplift dengan ketika dia lagi capek atau jenuh dengan hidup, dia dengerin GMB, dia bakal wow gitu kan. Tapi kalau misalnya ini kan kayak hidup kayaknya udah berat, malah makin berat gitu kayaknya. What do you think about that? Wah kalau gue lebih kepada ini gue menunjukkan sisi gue adalah manusia. Oke. Karena sebuah karya itu harus jujur, balik lagi. Dan gue menuliskan sesuatu yang gue rasain selalu. Dan di sini gue pengen banget semua orang tahu bahwa ya memang gue manusia. I have feelings, what I'm saying is real. Yang kalau gue happy ya gue tulis happy, kalau gue sedih gue tulis sedih. Dan itu yang gue pengen tetap menjadi orang yang itu. Karena kalau gue berubah, gue nulis happy juga nggak relate gue nyanyiinnya juga pada saat itu ya. Kebetulan sekarang ya gue udah
gue udah berdamai dengan keadaan sekali gitu. Yeah. Cuman pada saat itu ya memang ya gimana pun lu mesti banyak hal yang tidak gue tulis karena lebih parah lagi daripada itu justru malah bro. Karena lebih kayak ini sih gue jadi jatuhnya membenci hidup gitu jatuhnya. Gitu. Ketika lu baca lagi liriknya kalau yang misalnya lain-lainnya ada lagi beberapa yang gue tulis yang akhirnya tidak gue putuskan untuk gue scrap dan tidak gue lanjutkan karena ini jatuhnya gue udah ngebenci hidup dan kelihatan malah membenci yang di atas. Wow. Gitu loh. Karena memang pasti ada maksudnya. Mil, apapun yang terjadi sekarang sama gue gitu. Dan lo mau bertanya sama Tuhan, gak bisa juga. Karena apa? Dia merencanakan semuanya ini. Dan lo ngerencanain 5 tahun aja lo susah. Nah terus lo mau tahu maksudnya dia apa? Gak mungkin bisa bro. Gak mungkin bisa. Gak bakal nyampe otak kita. Gak usah Tuhan, Elon Musk kayak gak nyampe gue. Lo mau ngomong Tuhan. Gitu loh. Jadi ya udah. Karena Tuhan kan bukan untuk dipahamin, Tuhan untuk diikutin. Lu just need to know maunya dia apa, ya udah lo ikutin gitu. Tapi kalau lo memahamin Tuhan, lo gak bakal bisa pahamin dia sampai kapanpun. Sampai mau lo sematang apapun, lo akan terus belajar apa itu Tuhan gitu. Kalau menurut gue. Ketika mungkin picking up dari apa yang kita obrolin. Oh yang waktu itu? Waktu itu ya. Jadi picking up itu, gue di rumah lo setelah kita selesai syuting, abis itu kita ngobrol lebih lanjut. Dan saat itu lo bilang istri lo udah gak satu rumah lagi sama lo. Dan itu lagi proses cerai lah di situ kan. Nah saat itu kalau nggak salah istri lu sama anak lu ya udah di luar gitu ya, lu udah nggak tinggal bareng gitu. Nah nggak lama kemudian berita mulai tuh, kira-kira beberapa bulan lah setelah kita ngobrol itu, beberapa bulan mulai tuh di media keluar semua dan lain-lain. Dan pada saat yang bersamaan nyokap lu dengan bokap juga gitu ya, bokap angkat itu juga memutuskan untuk berpisah juga gitu. Nah itu pada saat yang bersamaan banget, tapi lu udah memutuskan untuk cerai ya saat itu. Well, which is surat keputusannya udah selesai. Sebenarnya terjadinya berbarengan sih bro. Berbarengan ya itu ya? Sebenarnya berbarengan, cuman kata-katanya baru keluar aja. Cuman karena memang everything memang ada hubungannya. Sadly to say memang ada hubungannya. Ini gitu semua ada hubungannya gitu. Sedih sih gue, cuman memang that's the reality gitu. Kenapa makanya ibu saya berpisah dan saya berpisah, memang ada hubungannya. Sadly to say gitu. Gue ketika itu semua terjadi, alright, I know everybody wanna ask a question, but I don't want to ask that question. I don't want to go there. I know. Tapi gue pengen fokus justru kapan ya? Why? Like there must be a seed, maksudnya benih yang terjadi awalnya banget sampai ini udah hancur gitu ya. Ini hancurnya itu ya tahun lalu lah kayak gitu. Cuman like the you know what went wrong gitu yang di awal sebelumnya gitu misalnya kayak misalnya dari masalah nyokap sama bokap misalnya, atau dari elu sama bini lu juga, what went wrong di saat mana gitu it started sampai akhirnya mulai domino effect, jebret hancur semuanya. Sebenarnya kalau menurut gua kalau nggak ada COVID ini mungkin belum tentu juga terjadi semua. Oh wow. Gue bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Karena memang kita semua di sini nggak pernah seintens itu ketemuan rame-rame di dalam. Karena kan memang gue sama my stepdad itu nggak pernah tinggal bareng kan. Memang kita tinggal di dalam satu tanah yang bareng, satu compound. Cuman I never live with him. And so if you being honest, you ask me, dia orangnya kayak apa sih? Penuh-penuhnya gue gak tahu deh kayak apa. Karena gue cuman ketemu sama dia Sabtu Minggu kebanyakan gitu. Standar lah. Standar, iya. Karena memang gimana pun kita juga by the way bukan tinggal di compound yang cuma ratusan meter, ribuan meter. Right. Kesana tuh buat kedua belah pihak ya, take effort gitu.
Jadi ya kita ketemunya cuma Sabtu Minggu, apalagi pas udah berkeluarga lebih jarang lagi ketemu. Gitu sih. Jadi pertemuan yang lebih sering itu terjadi ketika ya COVID ini. Pas COVID ini gitu. Dan terjadilah friction. Friction yang gue gak perlu menjelaskan lebih dalam frictionnya kayak apa dan apapun. Cuman ya di situ terjadilah friction gitu. Terjadilah friction yang jatuhnya menurut gue ya mempunyai opini yang berbeda-beda karena lu mempunyai batasan etik, batasan moral yang berbeda-beda. Karena semua orang mempunyai versi baik menurut mereka dan versi tidak baik menurut mereka. Salah atau benar, tidak ada yang salah dan benar, bro. Gitu. Jadi jatuhnya karena terjadi friction ini semuanya ya mempunyai pendapat masing-masing yang tidak bisa disatukan, pecahlah di situ gitu. Dan menurut versi kami udah pasti mereka ada yang mereka lakukan melewati batas. Menurut versi kami batas etika dan morality dari kita as a human. Pastinya dari mereka juga ada yang tidak, kalau di-justify gak akan ada habisnya, bro. Gak akan ada habisnya kalau menurut gua gitu. Jadi ya udahlah, pecah di situ, ke blow up semua di situ, segalanya, dan mau dibenerin udah melewat. Kalau dari guanya ada sesuatu yang terjadi yang melewati batas yang membuat gue ya udah value-nya gue sama lo tuh beda dalam kehidupan gitu, dan gue nggak bisa terima itu gitu. Gue nggak bisa terima itu. Dan ya udah gue putusin ya lebih baik kita ya udah bisa baik-baik karena memang value-nya tuh bener-bener berbeda karena kejadian itu gitu. Dan gue lebih baik tidak membicarakan. Kenapa? Karena ada pihak-pihak lain juga yang tersangkut di sini gitu. Pihak-pihak lain dalam arti ada mertua gua, ada kakak adiknya, keluarganya mantan bini gua, ada anak gua yang terpenting. Dan jadinya udahlah, lebih baik ya udah sampai di situ aja gitu. Karena kalau diterusin lebih hancur lagi. Karena gua udah men-start dengan perasaan yang jadi 6 karena value ini gitu. Dan gimana pun, kenapa gue bilang di situ juga gue harus diam, karena gimana pun jatuhnya udah kita cowok, kita harus ngalah, bro. Masa lo mau gimana ke cewek sih? Gimana sih? Dia juga gimana pun kan dia ibu dari anak lo, ya udah. Dan apapun itu, mau bagaimanapun istri lo, menurut gue, ya udah lo ya dari cowok harus nelen lah, lo tanggung jawab lah. Ya udah, you just eat it gitu. Ya udah. Kalau gua. Ya kalau lu ya. Maksudnya kalau gua mungkin cara gua bereaksi berbeda gitu ya. Maksudnya kadang-kadang tuh kultur kita menggambarkan laki-laki itu harus seperti ini gitu. Padahal menurut gua belum tentu itu secara biblikal bener. Iya. Jadi ada satu contoh yang menurut gue menarik banget. Baru aja gue ngobrol sama temen gue. Gue sahabatan sama temen gue. Habis itu gue bilang gini ya, lu tau gak sahabatan di Injil kayak misalnya Daud sama Jonathan gitu ya. Itu menarik banget. Kita malah mikirnya, ini mereka berdua beneran cowok sama cowok sahabatannya seperti ini, atau kok kayak kelewat batas ya, kok kayak agak-agak mereka malah agak gay ya kayak gitu. Dari lu baca aja nanti kalau misalnya di Injil gitu ya, kayak hubungannya gue gak pernah baca soal. Iya, kayak si Jonathan cinta banget sama Daud dan dia sangat mendukung Daud sebagai raja gitu. Padahal si Jonathan sendiri juga anaknya raja, anaknya Saul gitu. Nah, itu dan sampai ada satu momen di mana mereka tuker-tukeran baju perangnya atau apa atau pedang atau apa kayak gitu, dan itu kayak oh my goodness, pas begitu mereka kayak Daudnya harus kabur dari Raja Saul, dibilang gitu kayak dan mereka berdua akhirnya saling mencium untuk say goodbye. Gitu. Itu kan kayak oh my god. Laki-laki di zaman Injil kok kayak gini banget gitu kan. Maksudnya di zaman Yesus pun juga ketika lagi Last Supper
perjamuan terakhir gitu. Itu katanya ada the disciple whom Jesus love. Itu taruh his head to his bosom. You know what I mean? Like itu bro ada gitu kan. Jadi kayak you know apakah aja gitu kan. Tapi that's ya kultur. Dan gue baru ngeh kalau misalnya emang di luar, misalnya contoh deh di India gitu ya. Kita ngeliat tuh orang umur 30, 20 tahun ke atas gitu ya. Cowok sama cowok gandengan. Iya kan? Iya. Lu di sini cowok gandengan. Lucu kan. Lucu lu ya. Lucu. Gue maksudnya gini sekarang nih. Gue gandeng tangan lu aja. Lu bro. Kita rasanya aja kan aneh kan. Iya. Apa sih lu bro gitu kan. Gitu kan. Itu karena apa? Karena dunia ini secara kultur udah sangat mendoktrin bahwa laki-laki itu seharusnya seperti ini gitu. Jadi yang kayak tadi lu bilang kayak no, gue sebagai laki-laki harus nelen aja. Gue laki-laki harus kelihatan kuat di depan anak gue. Gue sebagai laki-laki harus lebih, gak tau ya, menurut gue kadang-kadang itu perspektif yang kurang tepat gitu, kurang bijak gitu. Karena akhirnya kita akan pakai sebuah topeng laki-laki pada umumnya harus seperti ini. Lo laki-laki gak boleh nangis. Lo anak cowok jangan nangis dong. Sekarang ini ya gue nih sama anak gue yang cowok gitu ya. Kalau misalnya dia nangis, no please it's okay. That hurts. Daddy sometimes cry too. Gue gitu, jadi gue benar-benar kayak encourage dia untuk nangis gitu. I don't know man. Kayak menurut gue it's something yang apa ya. Susah juga sih ngomong sama lo yang nyiptain lagu naluri lelaki ya susah bro. Ya kalau gue jatuhnya demi kebaikan semua sih kalau gue. Iya. Kalau gue. Jadi mendingan tidak konfrontasi. Udah biar gue jadi korbannya. Emang laki-laki itu gak tahu kenapa dari dulu pengen mati buat sesuatu gitu. Lebih parahnya lagi daripada bini kita cerewet sama kita, mendingan kita mati. Dan gue baru kemarin gue ngomong sama temen gue, man daripada gue minta maaf dan ego gue hancur, mendingan gue mati atau mendingan kita pisah sekalian. Sedih kan? Itu sih sedih, kalau itu sedih. Sedih gitu. Tapi maksud gue ya of course in your case it's different gitu. Tapi maksud gue kayak it's so sad. Dimana kita untuk minta maaf sama istri kita gara-gara padahal kita tahu gitu kadang-kadang ya. Gue tahu gue yang bener, istri gue yang salah. Gue gak akan minta maaf sama dia. Men tapi ini untuk kebaikan pernikahan lo, untuk gini segala. Nope. Dia yang salah, pokoknya gue akan ngebayangin dia datang ke gue untuk minta maaf dan lain-lain. Mendingan kita cerai aja daripada gue yang harus minta maaf sama dia. Stuff like that, it's sad. Kalau gitu. itu sad. Because it's dia mempertahankan ego sama pride. Dan kalau itu sedih. Ketika itu terjadi ya emang pernikahannya ya hancur. Kalau itu gak bakal bisa udah susah because gitu bro. Kalau menurut gue lu sebagai laki-laki juga harus bisa minta maaf. Kalau gue sih berkali-kali minta maaf. Kalau gue berkali-kali minta maaf dan berkali-kali trying to work it out. Right. But in the end sayangnya gak bisa. I try. Cuman sayang gak bisa. Dan maksudnya ada momen yang mungkin gak bisa kita omongin di sini. Dan apa namanya, you have to try to solve it gitu. Dengan ya menaruh pride lu bener-bener di bawah. Karena gue selalu ngomong. Ketika memang lagi panas-panasnya, gue ngomong ke semuanya, saya di luar kayak gimana, tapi masuk ke rumah, saya bapaknya Eleanor. Saya yang diinjek-injek sama Eleanor, dicubit-cubit sama Eleanor, dicoret-coretin sama Eleanor. Saya bukan siapa-siapa, tapi jangan sampai lo bawa status lo masuk ke rumah juga. Karena di rumah we are nothing, kita suami istri dan punya anak. Status tuh gak ada harganya. Mika jadi ibunya Eleanor juga gitu. Gitu. Jadi di rumah udah gak usah ngomongin lu di luar kayak gimana. Gak perlu tahu di luar kayak gimana. Karena di rumah it's a family gitu. I'm nobody, I'm just a father. Di dalam rumah. Di luar rumah maybe you are someone. Gitu sih. Oke, like sekarang ini Eleanor sendiri gimana bro? Setelah ngelihat papa mamanya udah gak tinggal bareng lagi. Kalau gue sih yang bikin gue rada kadang-kadang ketouch ya. Karena memang dia adalah orang yang
menurut gue buat umurnya terlalu cepat dewasa dan bijak. Jadi dia ke gue berusaha jaga perasaan gue, dan ke istri gue ke mantan istri gue berusaha jagain perasaannya mantan istri gue. Jadi jatuhnya gue tuh, aduh gimana ini anak gue ya, gimana nih ya, karena memang dia berusaha menjadi penengah antara dua-duanya gitu, protect kanan kiri gitu. Jadi ke gue juga baik banget, ke bini gue juga baik banget, dan jadinya kadang-kadang menyetop satu cerita karena takut kenapa gitu. Ya, sensitif. Jadi semuanya serba sensitif. Gitu sih. Have you ever had like that deep talk with Eleanor? Gue ngomong. What happened? Iya, gue ngomong. Gue ngomong dengan sangat simpelnya. Gue ngomong, whatever happens, I love you so much and mommy love you so much. Whatever happened, we are here. And you are our number one, you are our sunshine. So don't worry, just tell me what you want to do, tell me what you're feeling and everything. I'm here. Gitu. Karena kan yang paling kita takutin adalah ketika dia mendem kan, itu yang gak boleh. Betul. Dia mendem dan dia berubah, terbentuk karakter yang tidak semestinya terbentuk di dia karena karena kejadian ini gitu. Dan itu yang benar-benar gue paling gak mau. That's why ketika gue ketemu sama anak gue, setitik pun gue ngomongin apa yang terjadi dan apapun. Ya udah gue ngomong, datang ketemu dia hihi, kalau dia ada tanya apa gitu, dan gue hanya bilang gue sayang sama lu, kita gak barengan aja gitu, papa mama, sebatas itu aja. Yang lain-lainnya gue sama anak gue ya tidak pernah berusaha menjustify what I am, menjustify gue bener atau salah atau apa, karena menurut gue itu salah. Itu salah dan tidak boleh itu kita bicarakan kepada anak. Gitu sih. Gue pernah ngelakuin kesalahan ke istri gue, ke Viola gitu ya, dan kita bahkan mikir gara-gara kesalahan tersebut, tadinya gue udah mikir bahwa Viola akan cabut dari Indonesia, dia bakal ke Jerman, dia akan bawa 2 anak gue dan lain-lain gitu. Nah abis itu sekarang nih kita bersyukur banget, kita udah melewati dan udah ada rekonsiliasi, udah minta maaf dan lain-lain. Our marriage has never been so strong, today, gitu ya. Nah, dan sekarang ini gue suka banget kayak ngasih tahu ke orang lah, udah kayak motivator banget gitu, bahwa ada harapan dalam pernikahan. Lihat aja gue dulu yang pernah salah sama Viola, segala kayak gitu. Kadang-kadang gue malah gue lebih berani ngomongin tentang masalah gue dan kesalahan gue dan ketidaksempurnaan gue kepada orang banyak, stranger yang mungkin gue gak kenal sekalipun, daripada gue harus duduk ngomong sama anak gue sendiri soal apa yang pernah gue lakuin ke mamanya. Bro, it's so tough. For some reason ya, maksudnya kita karena mungkin udah kebiasa di depan kamera dan lain-lain, kita nggak nganggap ada orang di belakang kamera yang lagi nonton gitu. Cuman ketika lu duduk ngeliat anak lo dan ngaku kalau misalnya bokapnya itu udah tidak sempurna lagi, itu it's tough sih gitu. Tough banget. So you had one of those talk with Eleanor kayak mulai sekarang. Udah. Cuman sekali, nggak berkali-kali. And what does she know? Maksudnya kenapa? The reason kenapa pisahnya gitu? Cause dia sendiri belum sampai situ. Karena begini, mungkin dia udah tahu. Belum sampai situ. Right? Belum sampai situ, dan gue juga nggak mau menjelaskan secara kayak gimana juga, gue takut hurt her feeling. Which is menurut gue sampai sekarang belum menemukan kata-kata yang paling benar untuk menjelaskan itu gitu. Kenapa? Ya karena memang gue sendiri pun mungkin juga lo kalau dihadapin dengan proses yang gue hadapin berdua ini, gue juga gak bisa. Kayak bingung men. Gue sekarang juga bingung jelasinnya gimana ya. Berhubungan dua-duanya dan case-nya nyatu begini. Jadi kayak where do I start gitu. Cuman yang bisa gue lakukan adalah berusaha menjadi bapak yang baik ke dia sekarang dan menjelaskan yang gue bisa sekarang gitu. Dan sampai sekarang gue nyariin tiap hari. Gue tetap
pergi sama dia, kayak gimana pun gue mau dia kayak gimana pun, kadang-kadang malah dia kesel karena gue kebanyakan nyariin dia. Buntutnya dia lagi, papa I'm watching, oke sayang, oke gitu. Jadi but we have to do that. Kenapa ya? Karena memang you just need to make sure that your daughter or your son know that you're there. Whatever happens you're there. Itu kan sebenarnya poinnya. Gue bukan mau mengadres poin gue benar atau salah, gue baik atau enggak. Gue cuma mau ngedress gue di sini loh. Apapun itu, lu mau kayak gimana pun, gue di sini, gue bapak lo. Dan gue sekarang pengen nyambungin sama masa kecil lo juga. Dimana ketika di podcast kita yang sebelumnya, ketika kita ngobrol, lu bilang bahwa bokap lu ninggalin lo ya. Dan tinggal nyokap lu sama lu dan nenek Ribu ya. Nah, at that moment, nyokap lu pernah gak omongin hal, yang deep, yang benar-benar, right? Sama pernah. Right. How did that make you feel? Because at the same time, you know more. But lu tahu lebih banyak, tapi nyokap lu mungkin mikir, gue gak pengen nyakitin hatinya Bams ah. Padahal lu sebenarnya udah tahu semuanya. You know what I mean? This is like history repeating itself gitu bro. Kalau gue, waktu itu ya udah, gue santai aja sih. Iya kan? Lu santai aja. Lu punya udah gue main basket aja, gue nongkrong sama temen gue jadiin six pack atau apa. At the time gitu. Cuma pada saat yang bersamaan, lu juga tahu gitu bahwa lu juga dewasanya lebih cepat juga malahan. Karena lu jadi tulang punggung keluarga, lu taruh beban keluarga dari nyokap dan juga Ribu juga di pundak lu juga. You have to be the provider of the family. You know what I mean? I don't know, like Eleanor itu mungkin gak bisa ngerasain hal yang sama dengan lo saat dulu. Bisa aja karena gini, gue terjadi itu kan gue umur 6-7 tahun juga, sama juga kayak Eleanor. Sama kayak Eleanor. It's the same. It's actually the same. It's actually the same. Jadi ya dengan di kepalanya dia, I can say mungkin dia bisa akan berlaku kayak gitu juga. Dia kayak mungkin sebenarnya dia udah tahu what's going on. Dia mungkin jauh lebih smart daripada apa yang lu bayangin gitu kan. Kalau udah tahu. Karena ada satu momen yang bikin gue bener-bener paling sedih ya. Jadi kayak dia ngomong apa sambil bercanda gitu. Nah terus kayak maybe you can do this and blah blah blah. When you do this, mommy will be freaked out and you will get back together again. Gue mau nangis man. Jadi kayak tapi abis itu dia langsung, aduh gue salah ngomong nih, dia ganti topik. Wow. That's how smart she is. Gitu, jadi kayak dia sensitif banget ya. Jadi dia bener-bener yang gue rasain, dia gak mau nyakitin hatinya gue dan gak mau nyakitin hatinya ibunya dia gitu. Jadi ngomongnya tuh dipikir dulu mau ngomong gitu. Gue denger juga interview Your Mom, dimana nyokap lu sama Melanie Ricardo, dia bilang gitu, well, tante gak mau nyakitin hatinya Bams, dan Bams juga gak mau nyakitin hati tante. Jadi pada saat yang bersamaan kalian jadi akhirnya gak mengkomunikasikan apa-apa, dan bahkan kalau misalnya komunikasi malah takut kayak oh my god nanti kalau gue malah, dan itu kan lu juga akhirnya bilang aduh kasihannya nyokap gue udah umur segini gini, dan dia aduh anak gue kasihan banget, jadi kayak what you know there must be something yang harus di break banget gitu menurut gue gitu secara generation. Ya nggak tahu ini gue lagi I'm thinking as I'm talking gitu. Bener kalau itu bener banget. Karena pada waktu awalnya gue gak bisa Nil. Tapi ketika kemarin gue bener-bener jatuh banget. Gak bisa nih, gue mesti ngomong. Akhirnya gue ngomong gitu. Dan gue sekarang being real banget kalau ke nyokap gue. Being real banget dalam arti what I'm feeling dan apa semua gue udah terbuka banget. Terbuka banget. Dan nyokap gue gradually juga terbuka. Wow. Gradually terbuka. Ini baru terjadi dong ya? Pas kalian liburan di Bali kemarin itu? Pas 2 mingguan di Bali sama nyokap? Enggak. Ini terjadi tuh sebenarnya mungkin kalau gua, jadi kemarin terjadi perdamaian kan. Ya ini kayaknya ya. So most likely kemarin terjadi perdamaian yang akhirnya diingkarin lagi. Oke. Yang akhirnya diingkarin lagi dan akhirnya kita buntutnya ya udahlah kita udah gak bisa lagi kayak gini, udah di dalam tuh kayaknya udah gak bisa di hold lagi. Akhirnya kita dua-duanya ngomong.
Ngomong yang real gitu. Ngomong yang real. What I'm feeling. Dia juga ngomong real what she's feeling gitu. Dan jadinya gue bisa bilang hubungan kami bertiga gak pernah seerat ini sih. Gue, adik gue, sama nyokap gue, sama nenek gue gitu. Kita gak pernah we are closer than ever gitu. We are closer than ever. Karena sekarang akhirnya udah gak ada lagi tuh batasan di dalam keluarga. Gak ada lagi batasan, aduh gak enak nih, udah gak ada lagi. Ngomong-ngomong. Wow. Karena saya bilang waktu itu, benar. Saya bilang ke semuanya, lu gak suka ngomong, jangan ngomong di belakang. Gak suka ngomong, di meja ini ngomong. Ngomong, pecah di sini, tapi keluar kita as a family lagi gitu. Being real aja, kalau jangan keluar ngomong di belakang gitu. Karena gak enak. Jangan gak enak. Kita keluarga kok. Apapun yang terjadi di keluarga, ya kita bakal tetap satu kok sampai mati bareng kok. Ya apa sih yang bisa bikin gue gak suka sama lu permanen. Sama mami permanen, sama Ribu permanen. Gak mungkin ada. Gak mungkin ada. Gimana pun gue pasti akan sayang sama lu semua gitu. Jadi diomongin aja. Apa sih? Gitu sih akhirnya gue ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena waktu itu benar gue sempat rada sedikit snap karena kenapa? Karena semuanya kayaknya harus gue yang lakuin. Kenapa? Karena memang ya yang with this whole thing yang happen, memang kebanyakan yang ngerjain gue. Dan gue overwhelmed lah. Gue overwhelmed dan gue bilang, ayo dong kita harus semuanya aware. Gak bisa kita terlena gini nih. Kita mesti aware what happened dan semuanya. Dan dari situ lebih terbuka semua ngomongnya karena gue terbuka. Wow. How was that? Setelah terbuka? Maksudnya setelah terbuka ya lebih enak sih. Yang lu bilang kayak lebih solid lagi, lu gak pernah ngerasain hubungannya jauh lebih dekat dan lain-lain. Padahal karena sebelumnya kan kayak aduh nanti gak enak lah, atau nanti dia malah sakit, atau nanti dia sakit hati, atau you know. Kayak ketika komunikasinya itu lebih lancar, it's freeing kan, kayak lebih enak. Kenapa? Karena memang mestinya memang family itu begitu kan. Walaupun uncomfortable ya. Cuman kan abis hari berikutnya lo tambah tahu ibu lo kayak apa, ibu gue tambah tahu gue kayak apa. Dan buntutnya semuanya makin saling memahami. Karena saling memahami kalau nggak ada friction nggak bakal bisa. Gak bakal bisa. That's so good. Gak ada hidup yang lurus-lurus aja baik-baik aja. That's a fake life man. There you go. That's a fake life man. Gitu. Hidup tuh ya gak suka ngomong. Apalagi sama keluarga. Kalau sama temen lo boleh deh jaga. Karena dia balik lagi gak sedarah sama lo. Tapi kalau sama keluarga apa yang perlu dijaga? Apa yang perlu dijaga gitu. Karena sampai mati lo bakal bareng. Gitu sih. Dan itu sih gue maksudnya sekarang ini pengen encourage lu juga. Dan mungkin siapapun yang lagi nonton juga gitu, yang tadi obrolan kita ada yang kena banget. Dimana siapa tahu aja anak lu itu lebih jauh lebih banyak daripada apa yang lu pikir gitu kan. Jadi maksud gue that freedom yang lu dapetin, man, gak tau ya, ini kita berandai-andai gitu ya. Andai-andai kalau misalnya nyokap lu saat itu mengkomunikasikan ketika lu masih umur 6-7 tahun, dia juga mengkomunikasikan hal yang sama seperti seterbuka ini sekarang gitu misalnya. Atau you know, lu gak harus nunggu sampai 40 tahun sampai akhirnya lu bisa sesolid ini sama nyokap lu untuk saling memahami gitu. And I think maybe this is one thing yang kita bisa you know lakuin ke anak kita juga. At least we owe them that gitu, you know, like we owe them the truth gitu. Udah pasti. Walaupun lu gak perlu lakuin besok gitu. Maksud gue, you know, whenever the time is right aja gitu ya. Maksud gue, I think yang siapapun yang lagi nonton juga, kalau misalnya lu sebagai seorang ayah gitu yang enggak lah, gue yang akan memendam ini semua gitu. Anak gue gak perlu ngerasain ini dan lain-lain, biar dia tahu siapa pahlawannya, yaitu bokapnya yang menyiksa diri demi gitu kan. Padahal sebenarnya anaknya pun juga tahu ketika bokapnya happy-happy senyum-senyum beliin dia es krim, dia tahu lah mata bokapnya lagi sedih.
Anak paling tahu lah, udah pasti tahu. Udah pasti lah, dia pasti ngerasain. Apalagi gue juga yakin Eleanor juga sangat sensitif juga gitu. Sampai tadi lu ceritain, ups gitu, dia langsung kayak ngerubah and everything. Like, you know, like I'm pretty sure she is way smarter than an average 7-year-old. For that one I know for sure. Yeah. I'm just, kalau gue pasti akan ngomongin ketika gue find the right explanation to her. Dan juga menurut gue juga dia udah cukup bisa menerima penjelasannya juga. Karena kalau sekarang Indian, dia masih umur 7 tahun dan dia too much things to chew menurut gue untuk sekarang. Cuman gue pasti satu saat gue pasti akan ngomong ke dia sih. Tapi again, biarpun gue udah ngomong kayak gini, I'm preaching to myself by the way. Gue ngomong kayak gini, gue sendiri sampai hari ini ada sesuatu yang harus gue ngomong ke Mila, ke anak gue. Tapi sampai sekarang gue masih gak bisa because of that. Kayak man, gue malu gitu kan. Gue malu ngakuin ayah yang bener-bener di mata dia itu gila, ayah yang luar biasa. Tapi pernah melakukan kesalahan ke nyokapnya, dan untuk ngakuin ke dia gue malu gitu. Tapi ada seorang temen gue yang bilang ke gue gini, Neil, isn't that, sekarang dia umur berapa? Umur 9 tahun. Kalau lu ceritain ke dia sekarang, dia itu akan menjadi penonton utama how grace works in her family. Bagaimana nyokapnya dia, biarpun sudah dizolimin gitu ya sama suaminya sendiri, sama ayahnya sendiri, tapi dia, nyokapnya ini choose, memilih untuk terus memaafkan ayahnya setiap hari, and that's grace. Itu kasih karunia. Itu adalah pemaafan yang luar biasa banget. Dan semakin cepat lu kasih tahu ke dia, semakin dia ketanam akar bahwa wow, ada loh yang namanya pemaafan ini gitu misalnya. Dan mungkin itu akan nge-break sebuah kutukan gitu, akan nge-break sebuah generasi yang tadinya mungkin ini terjadi sama bokap lu, ini terjadi sama kakek lu, ini terjadi sama sama buyut lu, tapi ini break something karena keputusan yang lu buat gitu. Sehingga nanti Mila ketika besar, dia gak akan ngerasain apa yang lu rasain karena dia udah melihat contoh yang luar biasa dari kedua orang tuanya kayak gitu. Gue yang kayak, itu bagus banget by the way. Itu kalau misalnya mau itu, wah gila itu keren banget Neil. Tapi sampai sekarang gue masih takut untuk ngomong ke Mila gitu, untuk tentang kesalahan gue, untuk ngaku kesalahan gue. Itu kayak ngaku dosa ke anak gue gitu, kayak nanti adalah waktunya gitu. Kayak gila. You know, it's human. It's human. Being human tuh penting banget sih. Dan kalau gue bukan ngaku salahnya bro, caranya gimana yang gue bingung. Benar. Kalau gue caranya, karena kalau gue memang gue pengennya selalu, walaupun nggak selalu bisa, cuman gue harus bisa sebaik mungkin ke keluarga gue, ya gue apa adanya. Yang paling tahu gue kayak apa tuh sebenar-benarnya ibu gue sama adek gue. Karena gue tidak menutupi apa-apa ke mereka. Bukan ke teman-teman gue kalau gue, kebetulan. Karena ya naturally karena gue introvert, jadinya gue ke ibu gue sama ke adik-adik gue tuh sangat terbuka banget. Gitu sih. Gue pengen flashback lagi deh. Gue menarik sih, kayak tadi gue gak ngeh juga kalau misalnya kita bakal ngomongin ini gitu. Ada parallel story ketika lu umur 6-7 tahun. Anak lu sendiri juga 6-7 tahun dan itu bokap nyokapnya pisah gitu. Begitu juga dengan Eleanor sekarang ini gitu. There is like such a parallel story gitu. Nah gue pengen tahu apa yang terjadi sama lu ketika bokap nyokap lu pisah juga. Dan yes, gue ngeliat di channel YouTube yang lain, lu cerita bahwa lu sendiri juga sempat ngeliat sebuah kayak KDRT gitu mungkin, kasar banget, dan lu nggak pengen, lu justru jadi malah melindungi ini ke Eleanor gitu. So I wanna know, I wanna process gitu ya, ketika lu umur 6 atau 7 tahun saat itu dan bokap nyokap lu pisah, what goes on in your mind at that time gitu? Kalau gue jadinya
gue harus protect keluarga gue. Right. Kalau gue. Right. Kenapa? Karena memang jadinya gue cowok paling tua di keluarga. Ya. Gitu kan. Karena memang gak bisa dipungkirin nenek gue juga pisah. Divorce. Pisah sama kakek. Nenek gue pisah. Ya. Nah terus nyokap pisah. Sama bokap. Nah terus ya udah. Gue jadi laki-laki paling tua kan. Right. Kayak gitu. Jujur ya gue sok begitu aja. Bisa sih belum tentu. Gak bisa. Right. Bro I'm a little kid. Yeah. Cuman gue taruh itu di dalam diri gue gitu. Yeah. Beban bahwa gue adalah laki-laki. Gue harus kuat. Itu di situ. Dari situ gitu. Jadi ya itu kebawa sampai sekarang gitu. Itu kebawa sampai sekarang sebenar-benarnya gitu. Jadi kalau jadi cowok ya udah, gue jatuhnya ke adik-adik gue ngalah. Ini lu bisa tanya ke semua orang. Dan bisa tanya ke adik-adik gue dari pihak sana atau adik gue. Dan bisa tanya ke orang tua gue dari mantan orang tua gue juga. He says everywhere. Mau di sidang, mau di perkawinan gue, who's the nicest kid? Bukan gue yang ngomong loh. He is the one who said it. Lu nice artinya apa? Nice. Gue ke semua ngalah. Gue ke adik-adik gue ke semua. Baju gue paling baru gue beli. Adik gue minta gue kasih. Memang gue naturally gue pengen menjadi kakak yang baik. Pengen menjadi laki-laki yang baik buat keluarga. I'm trying. Why? Karena memang gue ngerasa gue butuh ngelakuin itu aja. Karena adik-adik gue perlu protect. Gue kebiasaan. Ini kebiasaan yang menurut gue jujur kata beberapa orang it's not good for you. Karena lo gak pernah mikirin diri gue. Gue udah pernah berapa kali kan bilang ke lo. Gue selalu yang gue pikirin orang lain duluan. Guanya sendiri gak gue jagain. Which is itu salah. Sebenar-benarnya. Dan gradually gue udah mulai terima input itu dari orang-orang gitu. Tapi kalau lo mau nanya akarnya dari mana, dari situ. Jadi gue kebiasaan jadi protektor bro. Taruh di kepala gue, proteknya belum tentu bisa ya. Iya. Tapi di kepala gue, guanya mau jadi protektor. Maksudnya lu melindungi dengan mengalah. Melindungi, nyayangin kan? Semua, iya. Cara lu melindungi itu adalah udah gue berkorban dan gue mengalah. Iya. Oke. Berkorban, termasuk dalam ini melindungi juga adik gue kenapa-napa ya gue juga maju gitu. Iya. Tapi ya it's all package dengan itu. Adik gue sayangin banget. Gue apain semua. Gue take care lah. Gitu sih. Oke. Dan itu justru malah apa ya? I thought it's nice, right? Maksudnya itu kan kayak itu di dalam image kan bener ya. Tapi actually ketika gue berbicara dengan secara rohani dengan beberapa orang, that's actually hurting you inside. Oh, that's crazy. That's crazy. Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin rohani gitu ya, kesannya kayak rohani itu emang seharusnya seperti itu gitu. Sebagai seorang Kristen yang baik, kita harus mengalah. Ditampar pipi kanan, kita berikan pipi kiri, gitu kan misalnya. So like, tapi kenapa itu menjadi toxic? Karena karena in the end, you have to love yourself too kan. Iya kan. Dan ini ketika gue ya kan gue ingat gak yang bener-bener nusuk gue adalah Bams, lu ngomongin problem orang aja lu sendiri gak lu pikirin. Lu mesti pikirin diri lu juga. Kalau enggak lu gimana mau mikirin orang lain, lu aja gak bisa. Ya. Dan itu gue realize gitu, that's actually wrong gitu. It sounds really good biblical. It sounds being a good person, but it's actually not totally true. Gitu, karena itu juga ngerusak lu inside kan. Ya. Karena gak ada yang feeding lu kan di dalam. Gak true-nya karena ini sih menurut gue ya. Karena cuman sepenggal kata you gotta love yourself. Lu harus mencintai diri lu sendiri. Padahal sebenarnya itu bukan perintah fullnya. Bukan, ya kan? Maksudnya bukan being egois ya. Iya. Maksudnya lu mencintai orang lain seperti lu mencintai diri lu sendiri. Cuman sayangnya ketika kita ketwist banget ya, bahwa ini loh cara gue mencintai orang lain, tapi dengan mengorbankan diri.
ya gue mencintai orang lain dengan membenci diri gue sendiri. Gue mencintai orang lain dengan menaruh diri gue sendiri di prioritas kedua. Ya that's not the rules gitu. That's not the golden rule gitu. You know what I mean? Iya benar. Karena lu gak tahu gimana cara cintain diri lu sendiri. Iya. Sehingga bagaimana lu bisa cintain orang lain. Jadi apa yang lu lakuin dengan lu bilang oke, gue cintain orang lain dengan mengalah, dengan mengorbankan diri gue, itu adalah twisted. Ya gak sih? Setuju. Right. Dan puji Tuhannya gue diingetin kan berapa kali gue sebenarnya dari yang pertama kan gue udah cerita. Ya gue diingetin sama orang-orang baik sih. Diingetin sama orang-orang baik, you have to take care of yourself. Karena lu gak mencintai diri lu sendiri juga. Lu mencintai orang lain doang juga salah juga. Gitu. Bukannya being egois ya. Enggak, being real aja. Being real ya, you have to be balanced. Lu nya juga mesti benar. Lu nya gak ada. Kalau lu nya gak diobatin. Tapi lu cuman ya udah lu berusaha ngelakuin. Cuman lu nya ke diri lu self care-nya gak ada. Gak bakal bisa jalan juga. It's not, you're not gonna be a proper human gitu. Di dalam tuh twisted. Bener kata lo. Di dalam jadi di kepala tuh twisted sekali. Lu sendiri kan juga dulu sempat jadi vokalis GMB gitu ya, Giving My Best gitu. Dan you know ketika ini kejadian dengan cerai dan lain-lain, how was that? Like dari gereja sendiri ngebantuin kah? Atau mereka nge-support lu dan you know like banget. Dari lingkungan dan lain-lain gitu? Banget, mereka semua care. Mereka semua tetap mendoakan, berbicara banyak dengan mereka gitu. Jadi sebenarnya gue rada seneng banget. Grateful side-nya tuh ada dari ini semua terjadi. Kepilah men. Orang-orang circle lu tuh bener-bener kepilah. Karena yang gak true temen itu ninggalin lo bro. Yang gak true temen tuh ninggalin lo. Kalau yang temen malah cepet-cepet pengen ketemu lu. Pengen ayo kita, lu mesti kuat, lu mesti apa gitu. Jadi kayak gitu loh. Jadi di sini gue jadi banyak dapet afirmasi tentang which one is your true friend sih. Di dalam semua kejadian ini gitu. Mereka karena basically I'm at the bottom. I cannot offer anything. Obviously in terms of anything gitu. Karena gua lagi unfit. Dan mereka tetap di situ gitu. Dan mereka support sekali sih. Semua teman-teman tetap di sebelah gue. Dan malah gue sempet itu kan nyanyi bareng teman-teman Undivided. Gak tau gue. Iya. Gue nyanyi sama teman-teman Undivided. GMB collab sama Undivided. Di masa itu. Di saat. Iya. How was that? It's really really fun man. It's really fun and enjoyable gitu. Karena being real, karena menurut gue ya this is life. Inilah hidup gitu. Kalau lo hidup cuman happy-happy aja, itu bukan hidup gitu. Dan ketika lo menolak terlihat jatuh, itu lo mulai berbohong kepada diri lo sendiri. Dan disitulah mulai tuh lo terbentuk. Lo membuat topeng sampai lo bener-bener ya topeng lo gak bisa keluar dari topeng itu. Dan kalau lo nanya gue tentang spiritual kayak gimana sama Tuhan semua gitu. Gue kalau ke Tuhan, gue tetap gak ada bedanya sama gue yang dulu. Kenapa? Karena memang sudah berkali-kali dan terus-terusan Tuhan memperlihatkan ke gue. Kalau terjadi apa-apa, buntutnya pasti akan baik. Wow. So I won't question him. Kenapa mesti question dia gitu? Pasti buntutnya baik kok. Pasti. Udah berkali-kali. Kalau gue masih meragukan dia juga, ada yang salah sama gue. Ada yang salah sama gue. Mungkin ini yang paling berat, yes. Cuman tetap aja pasti untuk baik kok. Percaya banget gue. Cuman kalau lo nanya gue sekarang, gue rada cynical sama orang yang doyan pakai ayat. Jujur. Kayak gimana?
Jadi gini loh, menurut gua nih, balik lagi. Wait, pas lu lagi mau cerai, abis itu dia ngasih ayat gitu atau? No, in everything. Okay. He's using. The thing is ada satu orang di dalam keluarga gua yang untuk apapun pakai ayat terus. Untuk membenarkan diri pakai ayat, untuk apa namanya, untuk mendamaikan pakai ayat oke lah. Tapi untuk membenarkan diri menggunakan ayat, that's really wrong man. That's really wrong. Karena menurut gua tuh ayat itu lo pakai untuk nguatin diri lo. Untuk nguatin orang yang lagi di depan lo jatuh atau apapun itu lo boleh pakai ayat. Tapi untuk justifikasi diri lo pakai ayat, that's actually wrong man. You cannot justify you are a nice person. You are the right one. With apa verse from the Bible. Yeah. Or dengan kata-kata lo gak bisa dengan gampang bilang gue nih orang baik karena, gue nih orang jujur karena, gue ini orang hebat karena. Itu orang yang ngomong. Tapi kalau lo start ngomong itu, you're gonna be twisted man. Yeah. Itu orang yang boleh ngomong tentang lo kayak apa. Tapi kalau lo untuk bikin orang attention ke lo berbicara tentang hal-hal baik dan hal-hal hebat yang lo lakukan, you're gonna get the wrong kind of people and you're gonna be twisted. Ya. That's my opinion. I like that. Lu bilang tadi kalau misalnya lu ngelihat lagi lirik-lirik yang lu buat gitu ya, dan lirik-lirik tersebut itu malahan dark banget, you know, gak akan diekspos lah gitu karena lu sobek juga dan lain-lain. Dan bahkan ada beberapa lirik-lirik yang lu kesannya itu kayak udah mulai marah juga sama Tuhan, you know, benci dia juga. Gue gak tau benci, it might be a very strong word gitu, tapi maksudnya kayak udah marah banget. Gue jadi pengen nanya sih, Tuhan tuh di mana saat itu? Atau saat ini Tuhan di mana? Like how is that? Karena menurut gue ya, those kind of things, ketika kita waktu itu ya, waktu ketika gue menulis itu bentuk ketidakmengertian kita kepada maksud Tuhan sih. Tapi ya which is yang lo luapin. Yang lo luapin pada saat itu gitu. Karena memang gue gak tahu. Gue bener-bener gak ngerti gue mesti ngapain. Gue gak ngerti mesti ngapain. Yang gue alamin juga lagi kurang mengenakan. Bukan kurang mengenakan, tidak enak sekali malah. Jadi makanya terjadi lirik itu. Tapi bukan membenci Tuhan. Cuman memang terlihatnya mulai ke arah ke situ. Makanya harus di stop. Lo mesti punya alert itu di kepala lo gitu. Right. Karena memang itu adalah bentuk dari ketidaktahuan lo akan Tuhan. Karena memang sampai balik lagi kayak gue bilang, sampai kapanpun lo gak bakal ngerti bos. Lo gak bakal ngerti bos. Apa yang ada di isi kepala dan isi hatinya Elon Musk aja kita gak tahu gitu, apalagi Tuhan. Di Elon Musk kayak lo gak ngerti, apalagi Tuhan. Iya. Gitu aja gitu. Jadi tapi kita sebagai manusia ya harus being real. Ketika lo gak ngerti, lo marah, lo have anger, lo harus luapin. Ketika lo pendem, itulah ya akan nanti bisa menjadi apa di badan lo gak tahu. Lo bisa jadi trauma, bisa jadi penyakit, bisa jadi apapun itu di badan lo. Karena gue baru realize yang namanya memendam itu sangat salah. Yang memendam itu sangat salah. Lo ngomonginnya benar dengan orangnya tepat, tapi harus lo ngomongin. Karena dipendam itu tuh salah banget. Gue tuh orangnya mendem bro. Gue tuh orangnya sangat mendem. Dan itu salah. Itu gila kalau lo lihat gue kemarin waktu lagi yang tahun sebelum ketemu lo yang pertama ya. Itu gue sempet hancur banget bro. Mukanya tua banget. Apa GERD gue kena. Nah terus badan gue gede banget. Gue gak ngurus, rambut gue gak jelas, acak-acakan. Nah terus ya keluhnya ke your whole happiness and health kena semuanya. Sukacitanya hilang. Iya. Dan orang akan ngerasa itu gitu. You are full of negativity kan. Negative energy itu tinggi banget. Dan itu karena lu pendem terus tuh. Salah satunya ya. Salah satunya gitu. Selain kejadian ya salah satunya karena gue pendem gitu. Gue pendem. Nah, terus saat itu lu bermusik gak? Gue banyak bikin lagu, makanya lu mesti denger. Lagunya basically ada yang judulnya Apa Kamu Bahagia? I'm Not Happy. Jadi gue di situ bertanya, apa sih arti bahagia? Di liriknya ditulis dua sisi berbeda, hedon sama baik. Tapi dua-duanya bahagia gak lo? Wow.
Wow. Gitu. Jadi ya full of question mark. Ya. Gitu. Ya. And gue write lagu tentang Eleanor because I know at some point something bad gonna happen. Ya. Dan baru kasusnya terjadi semuanya. Isinya yang Eleanor lagunya apa ya? Tentang gue sayang sama Eleanor. Oke. Tentang gue sayang sama Eleanor gitu. Karena memang ya kayak gitu. Ya. Dan kalau lo denger lagunya ya, lagu yang gue keluarin kemarin ya ketika itu terjadi itu Aku Cinta Kamu. Itu tentang gue sama my ex-wife. Itu satu. Nah terus Apa Kamu Bahagia? Apa Kamu Bahagia sih yang lo bisa lihat itu aneh. Aneh dalam arti mana lo yang bikin lo bahagia tuh yang mana gitu. Yeah. Intinya tuh lagu yang gitu-gitu. Yeah. Apa sih bahagia gitu. Nah terus ketiga yang Eleanor. Nah terus baru Derana. Habis itu Rikas. Iya. But that's real gitu. Yeah. When I'm writing it's real. Your journey. Iya, my journey. Mungkin Mazmur lu. Exactly. Bams lagi bermazmur gitu misalnya. Setuju gue, setuju. Exactly. Ya gue lagi menulis perjalanan kehidupan gue ya di dunia dan juga dengan spiritually dengan Tuhan gitu. Itu apa kamu bahagia tuh gue bertanya ke Tuhan banget tuh. Tuhan apa sih arti bahagia sih? Bahagia buat gue dia apa sih? Kayak gue kosong nih. Tuhan jawab gak? Sampai sekarang dia gradually jawab. Oke. Gradually jawab. Tapi kalau full picture-nya apa, gue masih nunggu aja nih endnya nih apa sih? Ya of course. Ya kita gak pernah tahu sampai nanti kita mati gitu. Bukan end yang ini nih. Oh this passage case. Ya. Nah this journey nih endnya nih apa nih? Ini nih. Buntutnya nih apa nih? Gitu. Bro, soal bahagia ini sih. Gue actually baru denger seseorang ngomong gitu ya. Bahwa kan lu tau lah ya ada buah Roh Kudus gitu. Ya kan buah Roh Kudus adalah peace, love, joy, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ada 9 buah Roh Kudus di sini gitu kan. Nah, untuk mendapatkan kedamaian tersebut itu kita mikir ya. Kita sering banget menyamakan itu sama kebahagiaan gitu. Jadi ini gila sih. Itu tadi yang gue bilang 9 itu adalah buah Roh Kudus. Fruit gitu ya. The fruit of the Holy Spirit. Now ini yang satu statement yang benar-benar ngerubah pemikiran gue banget gitu. Lu bisa jadi sukses tanpa Yesus. Tapi lu tidak mungkin bisa berbuah tanpa Yesus. Lu bisa kaya tanpa Yesus. Tapi again, belum tentu lu bisa mendapatkan si buah tersebut tanpa Yesus. Jadi yang gue bayangin, Yesus juga pernah bilang kan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Right? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak gitu. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gue balik lagi tuh si buah Roh Kudus tersebut gitu. Kadang-kadang kita ngelihat ada orang kaya tapi tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan gitu. Atau tidak mempunyai hubungan dengan Yesus. Dan habis itu dia kaya, kayaknya bahagia hidupnya. Tapi ternyata gak damai. Karena damai itu adalah buah Roh Kudus. Dia tinggal di rumah yang sangat besar. Tapi sukacitanya gak ada. Stres, frustasi gitu. Karena gak ada buah Roh Kudus tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak hidup di dalam Tuhan atau hidup di dalam Yesus, yang ada kita itu hanyalah ranting. Tidak terkonek sama si pokok anggur dan gak menghasilkan buah. Lu bayangin kalau misalnya cuma rantingnya ini berusaha sebisa apapun. Rantingnya itu kayak, oke, gua akan berbuah. Bro, itu cuma tongkat bro. Tongkat itu berusaha kayak dia ngeden segimanapun gak akan gitu gak mungkin gitu. It's secara prinsipal gak akan berhasil gitu. Makanya ketika Yesus bilang kayak, akulah pokok anggurnya. Jadi kalau misalnya lu pengen
lu pengen berbuah, ya lu harus terconnect sama si pokok anggurnya ini gitu. Setuju. Iya mungkin mata dunia lu bisa bahagia, lu bisa sukses, lu bisa ini, tapi lu gak mungkin berbuah. Man, gue jujur ya kayak ngerasa gue bersyukur banget kalau misalnya tidur itu bisa nyenyak. You know what I mean? Like nyenyak tidur 8 jam tiap hari gitu ya. Dan of course gak tiap hari. Actually ada beberapa saat dimana gue yang kayak aduh lagi banyak problem dan gue gak bisa tidur gitu. Tapi most of the times gue tidur nyenyak. And I feel itu sebuah leisure, sebuah apa ya, sesuatu yang gak bisa dibeli sama uang gitu. Setuju. You know, like lu punya uang sebanyak apapun tapi lu pengen tidur nyenyak. Ya gak bisa. Jadi at the same time I think buah damai ini emang lu harus punya hubungan sama Tuhan banget sih untuk mendapatkan kedamaian. Iya. Gitu. Dan ini obviously gue bukan ngomong ke lu ya, tapi gue ngomong ke tetangga yang lagi nonton juga gitu. Apakah lu pengen mendapatkan si kedamaian tersebut? Apakah lu pengen dapetin sukacita tersebut? Apakah lu pengen mengalami yang namanya si cinta kasih antara keluarga, you know, real love. Bukan yang tadi lu bilang fake kind of harmoni gitu, bukan harmoni yang oh iya kita bahagia aja kok, kita di sini keluarga yang you know kita benar-benar sama ini gue saling sayang, tapi sebenarnya banyak banget keborokan di dalam situ gitu. Karena lu nggak bisa ngomongin juga dan itu kan fake ya, fake harmoni gitu. Jadi but you want to have real love gitu. Jadi maksud gue ya lu harus mempunyai hubungan sama Tuhan, karena yang ada kalau misalnya lu gak punya hubungan sama Tuhan atau hubungan sama Yesus, yang ada ya lu cuma tongkat. Buah-buah yang tadi gue ngomongin itu ya, yang namanya damai sejahtera, yang namanya kesabaran, yang namanya cinta kasih dan sukacita, ya lu gak bisa dapetin gitu tanpa si Roh Kudus tersebut gitu man. You know that's gak tau ya, itu gara-gara gue ngomong kayak gini gara-gara lu ngomongin soal si apakah kamu bahagia gitu. Iya. Sorry jadi agak kepanjangan gitu. Enggak, tapi benar. Pada on that period of time tuh gue bener-bener semuanya tuh rasanya gak ini. Iya. Gak bener gitu. Gak nikmat gitu. Ketika gue nulis itu ya. Ketika waktu gue nulis itu, cuman lagu itu keluar kebetulan pas gue udah berhasil berdamai lagi. Kan sebenarnya nih gue berkali-kali jadi tidak damai kan. Ya. Gitu loh. Sempat berdamai. Makanya orang tuh sebenarnya paling gampang lihat gue dari bentuk fisik gue. Kalau gue bentuk badannya dan mukanya lagi kucel banget tuh berarti gue lagi gak damai. Gue pikir kayak kalau misalnya lagi six pack itu berarti lu lagi damai. Iya serius. Karena gue di situ bener-bener hidupnya semua bisa teratur. Disiplin. Itu damai sukacita tercipta gitu. Bukan apa-apa karena memang ya gue udah berdamai dalam arti berdamai dengan semuanya ya. Berdamai dengan kehidupan dan juga berdamai dengan ya gue ya Tuhan kita jalan lagi gitu. Gue bisa kelihatan dari situ gitu. Makanya kemarin awal tahun gue enak banget tuh posisinya. Cuman terjadi lagi sesuatu, drop lagi. Kenapa? Karena memang ya jujur kalau gue titik terlemah gue adalah ibu gue gitu. Itulah button yang rada-rada memang akan ngeganggu gue. Apapun itu gitu. Nah gue itu kayak titik kelemahan gue lah. Karena dari umur 6 tahun bro. Iya. Lu kayak udah harus melindungi ibu lu. Iya. Jadi jatuhnya kayak itu yang di touch udah berantakan gue. Gitu dan jujur semestinya gue ntar ke depan harus bisa lebih mengontrol itulah. Karena gue hilang, gue pokoknya itu di touch hilang gue. Hilang dalam arti bukan hilang guanya gimana-gimana ya. Gue menjadi gue yang bukan gue dalam segalanya. Gitu loh, dalam segalanya tuh dalam hal gue orangnya tidak suka mengkonfrontasi jadi mengkonfrontasi. Gue orangnya jadi bisa marah. Yang tadinya. Jadi gue menjadi gue yang aneh. Gue aja kalau ngelihat gue yang di situ gue yang ampun deh Bams lu kok aneh banget sih gitu. Cuman ya that's me being human. Gitu loh. Gitu sih. Dan maksud gue yang tadi kita balik lagi ya, itu Mazmurnya Bams. Iya. Yang menurut gue it's beautiful. I mean like kita benar-benar ngelihat banget perjalanan hidupnya lu gitu. Maksud gue sama Tuhan, bahwa kadang-kadang orang bisa mikir mungkin kayak itu bukannya dosa ya. Kayak nulis lirik lagu abis itu marah sama Tuhan. Baca Mazmur.
Oke, kayak cara Daud, Raja Daud tuh marah-marah sama Tuhan tuh baca aja di situ gitu ya. Lu yang kayak liriknya Bams tuh gak ada apa-apanya gitu dibandingin sama Mazmurnya si Raja Daud ini gitu. Dan menurut gue it's something yang mungkin emang kita harus pelajarin lagi karena gue yakin kok hatinya Tuhan atau Tuhan sendiri bisa ngehandle komplainan lo. Oh iya, pasti, ya kan? Come on, siapa sih Bams? Lo manusia gitu lagi komplain, ya dia bisa handle, no problem. He's not that weak gitu. Gak perlu juga ada orang yang, Bams, man, nanti Tuhan marah lo sama lo. No, gue suka gini. Gue sebenarnya salah satu yang bikin gue ke hook di tempat gereja kita. Oke. Itu ketika Pastor Bernard ngomong, Tuhan, jadi ini juga yang gue mau sampein ke semua orang-orang. Tuhan tuh bukan benci elunya. Tuhan tuh benci apa yang dosa lakukan kepada elu. Jadi jangan pernah merasa Tuhan ninggalin lu. Lu yang ninggalin Tuhan. Tapi Tuhan berusaha nge-reach lu dengan ngingetin reminding. Karena apa? Dia benci yang dosa lakukan kepada lu. Bukan lu melakukan dosa lo. Dia benci dosanya. Dia benci dosanya. Don't get him wrong. Lu ngelakuin dosa. Dia benci apa yang dosa itu perbuat dan zolimin kepada diri lu. Yeah, that's good. Itu yang Tuhan takutkan sebenarnya. Karena it can hurt you. Yeah. Kenapa? Karena dia sayang sama lu. Yeah. Karena Tuhan sayang sama lu. Suatu saat dosa itu akan membuat lu mati. Yes. Exactly. Exactly gitu. Jadi kalau mau nanya dia bakal marah, bakal apa? Dia gak bakal marah sama lu. Dia gak bakal marah. Dia akan terus ngebentuk lu. Karena memang apa? Tuhan sayang sama lu. Jangan pernah merasa diri lu kecil karena kesalahan lu dan apapun. Tuhan tuh sayang sama lu. Yeah. Kalau lu kena cobaan, dia cuma ngingetin lu dan mau ngebentuk lu. Is that wrong? No, it's good for you. It's good for everybody. Ya. Dan lu percaya gak kalau misalnya Tuhan sayang sama nyokap lu lebih daripada lu sayang sama nyokap lu? Banget. Banget. Kalau itu banget. Kadang kita aja sebagai manusia sok-sok mau ngelindungin lebih. Daripada Tuhan ngelindungin nyokap lu gitu. Exactly. Ya. Exactly. But again, that's me being a human. Ya. Ya balik lagi sih ya. Iya balik lagi. Yeah. That's me being a human yang kadang-kadang tidak bisa mengontrol logiknya gitu. Karena kan ketika lo, itu kan gue ketika maksud gue adalah ini ada satu kejadian. Ya. Gue langsung berubah ke mode itu. Ya. Abis berubah ke mode itu kadang-kadang ya lu bertanya di bego juga ya gue ya. Lu bertobat lagi lah gitu ya kayak. Bego juga ya gue kayak gitu. Iya ngapain gue kayak gitu ya. Gitu loh. Tapi it's a refleks. Iya. Nah yang gak boleh. Ya lu kehilangan alert itu. Ya lu udah lepas. Ya. Nah itu yang Tuhan takutkan. Iya. Karena kalau alert itu udah lepas berarti lu batasan etika lu tuh hilang tuh, batasan moral dan etika lu udah tuh. kayak sah-sah aja. Iya, hilang. Nyokap gue diginiin ya gue kayak gini. Iya, hilang tuh. Ya. Nah, itu yang Tuhan takutin tuh. Itu yang dosa bisa berbuat kepada lu. So good. Itu yang dosa bisa buat kepada lu. Karena gue dalam masa corona ini banyak banget ngelihat ini yang kejadian sama banyak manusia. Ya. Ketika lu masih punya alert, bersyukurlah. Kalau lu masih punya logika alert di kepala lu. Karena banyak orang yang lepas itunya. Wow. Apa contohnya? Maksudnya kayak lu bilang banyak banget yang lepas, berubah. Orang berubah. Gue ketemu berubah. Kayak gimana? Berubah dalam arti tuh pandangan hidupnya berubah bro. Okay. Prinsip hidupnya. Karena prinsip hidup kan susah kan. Oke, misalnya gue gak akan nyolong gitu. Tapi begitu sebodoh itu ya. Tapi begitu udah corona kayaknya nyolong sah-sah aja. Dan akhirnya sampai sekarang pun corona kayaknya udah mulai gak apa-apa. Lu tetap nyolong. Tapi dia tetap nyolong gitu. Karena udah lepas lah. Udah gak ada conscience-nya udah conscious gak. Dalam diri lu tuh udah, hati lu udah gak berbicara tuh. Udah numb. Udah numb dengan value apa yang lu punya tuh. Dan itu banyak bro kejadian di corona ini gitu. Wow. Gitu sih. Dan gue bersyukur alert itu masih ada di gue dan Tuhan masih terus taruhkan alert itu di gue untuk ya gue balik lagi gitu. Dan gue harus keep itu
maksudnya cara lu keep itu gimana ya, lu mesti tetap ya minta dan bertanya kepada dia, gue harus gimana sih sebenarnya. Karena gimana pun yang bisa solve, gue rasa ya bisa solve apa yang terjadi di gue ini bukan gue, ya Tuhan sih. Ya, tapi sayangnya kadang-kadang balik lagi. Kitanya yang pengen nge-solve. Iya, kitanya yang pengen. Iya kan? Kitanya pengen. Terus buntutnya pas udah sadar, bego juga ya, balik lagi kayak gitu lagi kan. Kayak gitu. And well, lu mesti berani, dan in the end lu mesti berani mengakui itu terjadi gitu. Itu terjadi, dan itulah kita sebagai manusia berusaha bertumbuh menjadi manusia yang lebih dewasa. It's ini ya, self control tadi itu ya, yang lu bilang itu. Dan emang self control itu salah satu buah dari Roh Kudus tersebut gitu, yang tadi kita sempat bicarain juga gitu, dimana ya cuman Tuhan yang bisa buat lu bisa punya self control dan disiplin gitu. Kalau misalnya tanpa dia ya refleks awalnya udah pasti kita bakal nyerang duluan gitu misalnya. It's good that you have that self awareness by the way. Puji Tuhan masih alert, masih alert itu. Thank God you have that gitu. Karena ya nggak semua orang mendapat itu yang lumayan kuat gitu. Kalau gue kebetulan puji Tuhannya, Tuhan kasih gue di situnya lumayan kuat. Jadi ya gue tahu nih, aduh kok gini ya. Pas yang udah tone down sedikit gitu ya. Gitu sih. Gue gak akan bilang kalau misalnya, man gue udah ngeliat lu lebih bahagia gitu ya. Tapi gue ngeliat lu mendapatkan si sukacita itu kembali. Itu setuju. Setuju. Iya, itu setuju. Padahal situasi masih belum kelar. Lu juga tidak tinggal sama anak lu lagi gitu misalnya, ya kan? Kok bisa sih dapat sukacita itu kembali? Mungkin orang yang lagi dengerin sekarang ini, men situasi lu belum berubah banyak nih. Iya memang. Right? Tapi kok lu bisa mempunyai sukacita ini lagi gitu? Gue mulai bisa berdamai bukan mulai bisa, malah sudah bisa berdamai dengan keadaan gitu. Berdamai dengan keadaan. Apa artinya berdamai dengan keadaan? Apakah ya udah kita telan aja, atau ada satu perspektif yang berubah? Udah jelas perspektif. Kalau perspektif udah jelas. Dan apa yang berubah? Yang berubah tuh gue bener-bener ngelihat, gue udah bisa ngelihat gini. Gue jadi bisa ngelihat apa yang terjadi di gue kemarin. Itu kayak gue kayak ngelihat Bams yang kemarin tuh. Ampun deh, lu hancur banget deh. Wow. Lu tuh, wah hancur banget. Hancur dalam arti gak parah-parah banget sih sebenarnya. Cuman sudah melenceng sekali dari gua yang semestinya gua gitu. Dari segala segi. Nah, I drink. Yang sebenarnya gua gak minum. Nah terus gue perlu obat penenang. Nah terus gue tidak take care of myself, gue tidak take care of others juga. Jadi semuanya nggak ada yang ini, nggak ada yang nggak ada yang gue lakukan gitu, kecuali kepada fokus yang tadi gue takut itu tuh which is ibu gue gitu. Selain itu ya udah. Dan gue jadinya kayak wah parah banget ya gue dulu ya. Wow. Parahnya parah banget ya. Dan jatuhnya tuh ya gue ngelihat itu. Nah terus gue ngomong balik lagi kepada diri gue ya, dan gue kurang suka ngomongnya kepada Tuhan dan apa. Tapi basically what I'm doing ya gue Tuhan gue ini gue nggak mau sih kayak gini. Gue kayak gue nggak hidup kalau kayak gini. I'm not living. Gue kayak mayat hidup. Gue kayak ya jalanin hidup tuh I'm not living gitu. Dan that's not right in terms of, karena itu bukan, Tuhan tuh naruh di dunia tuh bukan untuk itu. Gitu sih. Jadi ya udah jatuhnya gue berdamai itu gue taruh terus, ayo berdamai. Tuhan bantu gue damai. Tuhan
gue mau maju, gue mau naik, gue mau ini. Tuhan bantu gue. Itu dulu gak pernah keluar dari mulut gue. Gue cuman keluar dari mulut gue adalah Tuhan ini maksudnya apa sih? Oh wow, lu gak minta bantuan bahkan sama Tuhan? Gue gak minta Tuhan solve it, never. Wow. It's just, kemarin nih the first time gue ngomong, Tuhan gue mau maju. Tolong angkat gue Tuhan, gue pusing nih. Wow. Tolong. Ya. Karena kalau dulu gue cuman ngomong ya, Tuhan ini maksudnya apa? Gue udah gak kuat, gue cuman gitu doang. Tapi I'm not actually, God please help me. God bantu gue. Tuhan angkat gue mau maju lagi. Wow. Gak pernah gue minta itu. Dan actually gue baru realize ini ngomong apa lu sih. Gue kemarin gak pernah minta loh. Bener juga ya. Bodoh juga kan gue. No. It's amazing. It's amazing. Kayak balik lagi. Lu gak minta pencipta langit dan bumi ini untuk bantuin lu gitu. You know, like, bodoh kan. Balik lagi kan ke situ lagi kan. Bodoh juga ya gue. Wow. But it's good. Again, self-awareness. You know now. Wow. Okay. Again, ini doa emang gila. Gue ngerti sih sekarang. Karena untuk lu minta bantuan sama orang itu sulit banget pasti. Exactly. Right? Like, dan saking lu udah kebiasa, akhirnya lu minta bantuan sama Tuhan pun juga gak enak. Kayak, no it's okay, gue bisa handle ini. Karena dari 6 tahun lu udah menaruh tanggung jawab sebagai juru selamat buat nyokap lu, buat Ribu, dan sekarang mungkin buat anak lu juga di pundak lu. Iya, which is lucu. Iya, Tuhan bukan juru selamatnya, lu juru selamatnya gitu. Lucu juga ya. Aduh. Iya. I love this. Gue paling seneng kalau misalnya kita tiba-tiba ada tetangga kita gini yang kita ini tiba-tiba ada revelation sendiri gitu. Iya. Makanya gue baru kayak, I never did that. Yeah. So it's okay to ask help from God. Ya. Gue setuju banget. Tadi that revelation dimana kita udah saatnya minta bantuan sama Tuhan. Dan gue pengen encourage semua yang lagi nonton saat ini, kita sama-sama mendoakan Bams. Ya, kita sama-sama, apapun agamanya, yang penting gue ngerti banget kalau misalnya Tuhan kita itu sama, dan Tuhan yang sama yang membantu Bams dan memberikan sukacita ke Bams saat ini, juga Tuhan yang sama yang kita sembah gitu. Jadi kita sama-sama doain Bams, supaya Tuhan bisa ngebantuin lo, bisa lebih kuat lagi. Ngelewatin, karena ini belum kelar kan. Jadi ngelewatin masalah-masalah yang sedang lu hadapin dan mungkin yang akan lu hadapin. Dan mungkin kita sendiri juga bisa mendoakan kepada nyokapnya Bams juga, Tante Desire, right? Dan juga anak Eleanor. Tapi tidak juga melupakan untuk mendoakan Pak Hotman Sitompul juga. And of course Mika juga gitu. Kita doakan karena gue yakin banget seperti yang tadi lu bilang, Tuhan cinta, sayang sama mereka. Pasti. Sayang sama manusia ya. Itu pasti. Tapi ketika dosanya itu yang sudah mengcloud gitu, bikin kabut gitu ya. Sehingga kita udah gak bisa bedain lagi mana yang benar mana yang salah. Dan Tuhan benci sama dosanya itu. Jadi ya cuman itu yang bisa kita lakuin. Kita minta supaya Tuhan bisa memberikan wisdom, hikmat, dan hatinya juga dilunakkan. Supaya masalah ini pun juga justru membawa satu kebaikan yang kita sendiri juga, what? Kebaikan dari ini semua. Tapi ya dari kehancuran ini gue yakin banget sih Tuhan masih bisa salvage it untuk menjadi kebaikan. Udah pasti. Gue setuju kalau itu. Udah pasti. Kita aja belum tahu apa. Apapun bentuknya. Dan gue juga ngedoain lu Bams, supaya lu sendiri juga mempunyai kekuatan. Lu yang nge-break this, sorry kalau misalnya gue bilangnya generational curse. Dimana tadi lu udah bilang bahwa nenek lu pisah, nyokap pisah, lu pisah. Dan di
cukup sampai sini aja. Dalam nama Yesus gue benar-benar doain supaya cukup sampai sini aja. Jangan sampai ke Eleanor juga. Gitu. So mudah-mudahan Roh Kudus sendiri juga bisa kayak memimpin lu juga. Pembicaraan lu sama Eleanor, pembicaraan lu sama nyokap lu, sama bagaimana nanti Eleanor menyaksikan ya. Menyaksikan dari respon lu. Dari respon lu ke Mika, dari respon lu ke nyokap dan ke bokap angkat juga gitu. Dari respon lu, dia akan belajar yang sesungguh-sesungguhnya. Bagaimana sih cinta Tuhan sebenarnya dan the truth of God juga gitu. Sehingga nanti ketika dia menikah, dia udah bukan ngebase pernikahannya dia dari kesakitannya dia hari ini. Tapi dari transformasi yang Tuhan telah perlihatkan di dalam kehidupan lo dan kehidupan dia juga gitu pastinya gitu. Itu yang gue doain banget sih buat lo. Anyway, that's the end for gila. Second part of Bams, I know. Sorry banget kalau misalnya tadi kita benar-benar dalam banget dan again, gue ngerti. Lu tau gak sih? Komplain terbanyak gue ya. Daniel jangan kebanyakan ngomong dong. I know, I understand, alright. Tapi masalahnya ini bukan wawancara, it's a talk show, alright. Apa arti? Bertamu loh. Iya, exactly. Thank you bro. Ini bertamu loh. It's a talk show. You know what talk show is? Talk show is a show about talking. Benar. Jadi host ya jangan disuruh diam. I love you guys. Gue cinta banget sama tetangga-tetangga gue juga gitu. And I love, maksudnya itu input juga lah. Dan I think, tapi yet at the same time gue bener-bener thank you banget udah mau datang dan sharing ke kita. Gue juga senang banget sampai diundang lagi hari ini dan gue yakin ini bukan terakhir kali karena sampai nanti kita sama-sama celebrate ketika masalahnya udah selesai dan lu mempunyai perspektif yang lebih baru lagi bagaimana Tuhan bekerja di dalam masalah ini. Kita akan ngobrol lagi sih pastinya gitu ya. Dan antara gue ke rumah lu atau lu ke rumah gue atau nanti kita di mana karena ya tetanggaan kan ya jadi. Tapi literally dekat rumah kita soalnya. Yoi, dan bentar lagi jadi tetangga banget nih. Ya kan? Nah, karena lu akan pindah ke rumah baru, gue dan penuh dengan doa-doa gue semua ya, gue mau ngasih lu souvenir. Jadi ini souvenir. Thank you bro. Bentuknya rumah lah ya. I mean like this. This is exactly. Gak usah dibuka. Jadi it's exactly this. Dibikin dari clay. Dan abis itu kita ada lilin di dalamnya. Supaya gue berdoa banget rumah nanti yang akan lu tempatkan itu akan menjadi terang. Dengan pengalaman-pengalaman dan apa yang telah Tuhan lakukan di hidup lu. Itu akan menjadi terang. Dan terang di rumah lu itu akan membawa terang ke rumah-rumah di sekitarnya juga gitu. Amin. Right? Amin. So bro, again thank you so much. Gue yang thank you bro. Dan again lu kalau misalnya nonton kita kayak gini, kita ngobrol kayak ini, kita ketawa, kita yang kayak kadang-kadang ngomongnya jadi dalam banget dan lain-lain. Ya kayak gini emang tetangga gitu. Dan jujur gue sebenarnya sering ketemu Bams juga yang gak kita kamerain aja. That's true. Gak kita kamerain aja. Kita sering teleponan, kita sering WA dan kita sering dulu gue juga sempet kayak kirim voice note untuk ngedoain lu juga. Dan ketika lu main ke rumah gue kita sama-sama doain lu juga gitu. Jadi maksud gue I think itulah esensi dari tetangga gitu. Karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. So I'll see you guys again next week. Bye.